Adek, perkenalkan saya Dr. Angel selaku dokter yang berjaga pada hari ini. Adek dengan nama Kiflan. Jadi setelah melakukan tanya jawab tadi, saya perlu melakukan beberapa pemeriksaan, khususnya pemeriksaan fisis abdomen. Jadi di pemeriksaan fisis abdomen saya akan memeriksa perut adik. Ada 4 tahapnya. Yang pertama inspeksi, saya akan melihat perut adik. Yang kedua auskultasi, mendengar menggunakan stetoskop. Yang ketiga adalah perkusi, jadi saya akan mengetuk-ngetuk perut adik. Yang keempat adalah palpasi, saya akan meraba perut adik. Dalam proses pemeriksaan ini mungkin adik akan merasa kurang nyaman. Apakah adik bersedia? Siap. Jadi adik sebentar bisa berbaring di tempat tidur. Andika, dia sangat menyayangi Andika. Kasihan Yuda, kasihan juga jika dipisahkan dari ayahnya. Baik adik, seperti yang saya katakan tadi, saya akan melakukan 4 tahap pemeriksaan ini. Yang pertama saya minta adik untuk berbaring dulu. Jadi bajunya saya buka ya sampai. Jadi dalam pemeriksaan ini adik relax saja, kemudian pernapasannya seperti biasa. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi. Jadi saat inspeksi ini saya akan melihat kontur dari perut adik. Kemudian saya akan melihat apakah ada bekas luka atau ada penebalan vena di perut adik. Namun sepertinya tidak ada tanda-tanda kejanggalan di perut adik. Yang kedua saya akan melakukan auskultasi. Auskultasi ini saya menggunakan stetoskop untuk mendengarkan gerak peristaltik usus adik. Relax dan bernapas seperti biasa saja. Baik. Jadi tidak ada kejanggalan juga pada pemeriksaan auskultasi. Normalnya auskultasi bunyi gerak peristaltik yang terdengar itu 5-34 per menit. Kemudian saya akan melakukan perkusi, saya akan mengetuk-ngetuk perutnya. Jadi kemudian saya akan melakukan perkusi batas atas dan batas bawah dari hati. Yang pertama saya akan mencari batas atas dulu dari hatinya. Jadi untuk menentukan batas atas ini dari mid clavicula bagian toraks. Jadi akan terdengar dari suara sonor ke pekat. Kemudian pada batas bawah hepar diambil dari bagian sias ke atas. Jadi ini adalah batas bawahnya. Kemudian kemudian saya akan melakukan perkusi limpa pada bagian bawah toraks. Setelah itu saya akan melakukan palpasi. Jadi saat palpasi ini saya akan meraba dan sedikit menekan pada bagian perut. Sebelum itu tolong kakinya ditekuk dulu. Jadi posisi kakinya ditekuk ini supaya perutnya menjadi lebih rileks. Kemudian adik bernafas seperti biasa saja. Yang pertama ini adalah palpasi ringan. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi dalam. Jadi saya akan menekan sampai terasa struktur di bawahnya.
Setelah itu saya akan melakukan palpasi hepar. Jadi caranya ini, saya akan minta adik buat bernafas, kemudian dihembuskan lagi. Oke? Jadi tarik nafasnya, tarik nafas lagi, tarik nafas lagi, tarik nafas lagi. Oke, dengan melakukan palpasi hepar ini saya bisa meraba tepi dari hepar, kemudian bagaimana konsistensi dari hepar dan teksturnya. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi limpa dengan cara seperti ini. Tarik nafas, tarik nafas lagi, tarik nafas lagi, tarik nafas, tarik nafas. Oke, jadi pada kasus ini limpa dari adik tidak terasa. Memang pada normalnya tidak terasa. Apabila terasa, maka kemungkinan besar terjadi pembesaran dari limpa yang bisa diukur dengan skala Spooner. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi ginjal. Jadi saya akan minta adik buat tarik nafas. Oke, tarik nafas. Oke, jadi di sini tidak teraba. Memang pada normalnya ginjal itu tidak teraba. Ketika teraba, maka mungkin saja terjadi pembesaran dari ginjal. Oke, jadi itu saja rangkaian pemeriksaan saya. Kecil Andika, dia sangat menyayangi Andika. Kasihan Yuda, kasihan juga jika dipisahkan dari ayahnya. Pemeriksaan tadi saya mendapatkan hasil bahwa adik baik-baik saja. Mungkin dalam prosesnya adik ada pertanyaan bisa ditanyakan? Enggak. Tidak ada. Kayak gitu. Ya, terima kasih, semoga tetap sehat selalu.